Terima kasih kepada para pembaca dan pendengar. Berikut kami sampaikan penjelasan untuk mata kuliah bahan teknik sesi kelima, yaitu tentang prinsip dan aplikasi dari solidifikasi, kemudian eh, fase equilibriumnya bersama kami Muhammad Ashim Mulhyun, dan buku yang kita pakai adalah dari Askeland dan Fule, yaitu Essentials of Material Science and Engineering, dan dari Kalister, yaitu Material Science and Engineering An Introduction. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang prinsip dan aplikasi dari solidifikasi, di mana sebuah interface atau batasan ya di situ terbentuk ketika ada sebuah perubahan fase dari liquid, dari cair menjadi padatan ya, sebagaimana terlihat pada gambar pada slide. Untuk masing-masing elemen itu terdapat perbedaan tingkat solidifikasi atau tingkat freezingnya. Jadi kita bisa melihat di situ untuk H2O atau air itu 0 derajat, kemudian untuk gallium itu 30 derajat dan sebagainya. Ini hanya beberapa contohnya saja. Kemudian kita lihat bagaimana terjadinya pembekuan ya, atau growth mechanism di sini, atau mekanisme terjadinya pembekuan. Yang pertama ada planar growth, ada dendritic growth. Di situ bisa dilihat perbedaannya secara lebih jelas. Selanjutnya ada mekanisme growth. Di sini terlihat bagaimana SDAS, yaitu secondary dendrite arm spacing, itu berkurang ketika terjadi pembekuan atau freezing. Itu semakin cepat maka SDAS-nya semakin kecil. Tentu saja setiap perbedaan elemen dia akan menghasilkan SDAS yang berbeda. Di gambar atas kita bisa melihat ada copper, ada zinc, ada aluminium ya. Kemudian bagaimana efek dari SDAS pada properti dari suatu material. Dilihat pada gambar yang bawah. Nah, dalam ilmu manufaktur ya, salah satu cara pembuatan komponen benda adalah dengan cara dicor atau casting. Logam cair dituangkan dalam cetakan dan didiamkan sampai membeku. Nah, proses percetakan ini disebut casting ya. Dan hasil cetakan disebut ingot. Ingot struktur terbagi menjadi 3 hal utama, yaitu chill zone, columnar zone, sama aqueous zone. Nah, kita bisa melihat di sini dari mulai liquid, kemudian ada nuklei, chill, kemudian grain, nah kemudian ada aqueous grain. Proses bagaimana proses pembekuan dimulai dari yang luar kemudian ke dalam begitu. Ada 4 tipe casting yang sering dipakai dalam industri manufaktur, yaitu green sand molding, permanent mold process, die casting, sama investment casting. Gambar ini adalah contoh bagaimana dengan menggunakan cetakan pasir ya. Kemudian dari cetakan pasir dimasukkan ke dalam cetakannya, patternnya, kemudian dituangkan metal cair atau elemen yang sudah dipanaskan sampai mencapai titik cairnya. Selanjutnya kita bisa melihat permanent mold process. Di situ bagaimana contohnya dalam pembuatan velg ya pada mobil contohnya, yaitu permanent mold process dengan menggunakan metode permanent mold process. Kemudian pada gambar ini adalah tentang proses die casting, yaitu di situ ada injection pressure, kemudian ada cavity atau lubangnya, kemudian ada cetakannya ada dua part metal die, kemudian ada clamping force di situ. Kemudian ada juga tentang investment casting. Jadi ini kalau orang membuat yang dulu ya. Jadi mereka membuat wax atau cetakan dari lilin. Dia membuat model dari lilin, kemudian
tutupi dengan seramik, kemudian wax-nya dihilangkan, bisa dipanaskan, dia mencair. Ada berbagai macam ya cara untuk menghilangkan wax-nya atau lapisan lilinnya. Nah, baru setelah itu cetakan berbentuk pastel tadi dituang dengan liquid metal. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang ini sebenarnya aplikasi penggabungan dua metal, yaitu dengan cara dilas. Sehingga di situ ada fusion ion zone atau ya zona penyatuan, kemudian ada heat affected zone atau zona yang terkena panas gitu ya. Baik, kita akan melihat bagaimana solid solution and fast equilibrium. Di situ bagaimana percampuran antara air dan alkohol, kemudian bagaimana ada air es mencair menjadi air, kemudian dia bisa vapor atau ada uap ya, atau di situ ada garam yang dicampur dalam air, atau air dengan minyak. Nah, ini kita bisa melihat salah satu diagram fase ya. Kalau di sini kita bisa melihat dengan tekanan, kemudian temperatur, maka akan terbentuk jenis atau material dalam fase yang berbeda. Contoh di situ ada solid, itu dalam bentuk es, liquid water atau vapor stream. Jadi dengan temperatur 100 derajat dengan pressure 1 atm itu membuat batas antara air yang mendidih ya, dia akan berubah menjadi uap air gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan dari microstructure dari campuran isomorphous. Itu ada pressure dan temperatur. Tentu ini agak berbeda, kalau yang sebelah kanan itu contohnya germanium, dia ada diamond atau berlian ya. Kemudian ada bentuk liquidnya. Nah, di sini pada sebuah sistem campuran ya, atau kita bisa melihat alloy. Sistem alloy, contohnya copper dan nickel, itu dia memiliki unlimited solid solubility, dimana tapi unlimited solid solubility ini harus memiliki beberapa syarat ya. Beberapa syarat itu adalah size factor, crystal structure, valency, dan electronegativity. Nah, kita bisa melihat di sini antara temperatur dan komposisinya, persenan nikelnya. Kita bisa melihat nikel dan Cu atau tembaganya, bagaimana proses pembekuan itu berlangsung atau bagaimana diagram fasenya itu terbentuk di situ ya. Sedangkan ini adalah persentase dari campuran. Kemudian ada kekuatan yieldnya, itu akan banyak ketika contohnya adalah campuran nikel dan zinc seumpamanya, atau di situ ada beryllium atau silikon atau tin atau aluminium. Kita lihat di situ. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu adalah tentang equilibrium phase diagram pada beberapa jenis. Contoh di sini ada nikel, kemudian mangan oxide, kemudian ada titanium atau kalsium oxide ya, silikon dioxide juga ada di situ. Bagaimana semuanya tergantung pada temperaturnya. Selanjutnya kita lihat relasi antara properti dan fase diagram ya. Ada tensile strength, kemudian ada weight percent nikelnya di situ, ada fase alpha, ada fase alpha plus L ya di situ. Kemudian bagaimana nikel dan tembaga itu bisa memperkuat atau bisa memperkuat campurannya. Di situ ketika percentage pada nikelnya sekian, dia akan
menghasilkan strength yang lebih besar seumpamanya. Nah, ini contoh solidifikasi atau proses pembekuan ya. Kita bisa melihat dari mulai liquid dia bisa menjadi full solid. Baik, terima kasih banyak. Ini quote pada kali ini, menjadi pemenang itu biasa, tetapi menjadi baik itu luar biasa.